Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Nah ini tadi seolah-olah betul kelihatannya sih. Ini kan bentuk doa yang ada di luar sana, yang tidak punya rumusan seperti di rumusan Katolik. Shalom saudara-saudara, apa kabar Anda hari ini? Harapan saya Anda sekeluarga dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, pembahasan kita kali ini adalah praktik doa Katolik yang seharusnya diperbaiki. Nah, pertanyaannya, adakah doa yang salah? Adakah doa yang tidak tepat? Ada. Di suatu hari saya kaget ketika seorang teman memimpin doa dan di bagian akhir lalu dia menutup dengan kata-kata ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kelihatannya bagus, kelihatannya. Tapi rumusan doa Katolik tidak seperti itu. Jelas ini adalah doa yang tidak tepat menurut rumusan doa Katolik. Nah, saudara-saudara, sebelum kita masuk pada inti materinya, yang saya mau sampaikan adalah bahwa berdoa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Maka karena doa adalah komunikasi dengan Tuhan, hendaknya kita berdoa dipersiapkan secara sungguh-sungguh. Tidak seperti dengan teman kita datang bertemu lalu kemudian kita ngomong sekenanya saja atau semaunya saja. Berdoa kepada Tuhan mesti disusun secara rapi dan terstruktur dengan baik. Dan untuk itulah kita akan membahas materi ini pada kesempatan ini. Nah, sesuai dengan judul video ini, praktik doa Katolik yang harus diperbaiki. Adakah contoh-contoh yang salah? Saya perlihatkan kepada Anda. Mari kita lihat satu persatu doa yang ada di depan ini. Ya Bapa, doa ini kami sempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan sendiri kepada kami dan seterusnya. Lalu kemudian mulai disambung dengan Bapa kami yang ada di surga. Kelihatannya kalau Anda tidak perhatikan dengan seksama, kelihatannya Anda bisa terkecoh bahwa ya ini sudah betul. Tetapi kalau Anda masuk lebih dalam lagi, di sana jelas-jelas terdapat kesalahan. Mengapa terlihat ada kesalahan? Karena di bagian depan artinya doanya ditujukan kepada Allah Bapa. Sedangkan yang mengajarkan doa Bapa kami itu adalah putranya Yesus Kristus. Maka tidak tepat apabila kita katakan doa yang Engkau ajarkan sendiri. Yang tepat adalah doa yang diajarkan oleh putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Ini contoh satu yang salah. Yang kedua, ini juga sering terjadi di dalam doa-doa, entah itu doa spontan kah atau doa-doa umum, ibadat umum, kadang-kadang keselewa seperti ini. Sungguh besar kasih-Mu kepada umat manusia sehingga Engkau berkenan turun ke dunia dan menjelma menjadi manusia. Anda perhatikan? Bukan Allah Bapa yang menjelma menjadi manusia, tetapi Allah Putra yang menjelma menjadi manusia. Maka kalau diperbaiki rumusan ini, sungguh besar kasih-Mu kepada umat manusia, sehingga Engkau berkenan mengutus putramu yang tunggal menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Jadi seperti itu. Ini sederhana, tetapi dapat mengecoh Anda dan Anda bisa keliru di dalam pengucapan-pengucapan doa seperti ini. Kemudian yang ketiga, ini juga sering terjadi. Terlalu banyak menyebutkan nama Tuhan. Tuhan, setelah itu kalimat baru Tuhan, setelah itu kalimat baru Tuhan, dan seterusnya. Sebaiknya jangan terlalu banyaklah menyebut Tuhan. Di awal-awal kan kita sebutkan Tuhan dan Dia sudah tahu bahwa kita sedang berdoa kepadanya. Tidak perlu lagi berulang-ulang Tuhan, Tuhan, Tuhan dan seterusnya. Apalagi itu apabila doa disampaikan di dalam ibadat bersama. Ingat saudara-saudara, orang-orang yang ada di sekitar kita ketika kita berdoa bersama, kita yang membawakan doa, mereka ikut di dalam kata-kata kita, seolah-olah mereka mengucapkan kata-kata kita. Maka kalau kata-kata yang kita ucapkan di dalam doa itu tidak tepat, maka tidak tepatlah seluruh yang mereka ucapkan di dalam hatinya juga. Maka dari itu saudara-saudara, mari kita perhatikan baik-baik apabila kita memimpin doa di dalam sebuah pertemuan atau di dalam sebuah ibadat.
Kesalahan yang berikut, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Nah ini tadi seolah-olah betul kelihatannya sih. Ini kan bentuk doa yang ada di luar sana, yang tidak punya rumusan seperti di rumusan Katolik. Di dalam rumusan Katolik sebentar ini akan saya perlihatkan seperti apa rumusan di dalam doa Katolik. Kemudian yang kelima, saat berdoa tidak jelas, Tuhan yang penuh kasih sayang. Dan itu saja terus-menerus, Tuhan yang penuh kasih sayang. Ya Tuhan dan seterusnya. Tuhan yang mana? Di dalam rumusan gereja Katolik mesti diperjelas apakah doanya ditujukan kepada Allah Bapa, Allah Putra, atau Roh Kudus. Maka memang harus jelas sejelas-jelasnya sehingga di dalam penutupannya juga sebentar akan tepat penutupan doanya. Dalam doa spontan, seseorang sering mengajukan banyak permohonan di mana satu dengan yang lain tidak terkait. Dia doanya berpanjang-panjang dari Sabang sampai Merauke, padahal hanya diminta untuk doa santap siang atau santap malam bersama. Teringat juga saudara-saudaranya yang sedang mengalami penderitaan di luar sana. Padahal tidak ada hubungannya dengan rezeki yang akan segera didoakan, dimohonkan berkat ini. Justru yang didoakan adalah orang yang menderita fisik. Di dalam gereja Katolik, rumusan doa tidak seperti itu. Nah, sekarang, kalau begitu, bagaimana rumusan doa yang baik dan benar di dalam Katolik? Mari kita lihat bersama-sama. Saya akan tunjukkan di dalam teks yang saya sudah buat untuk Anda. Sebelum Anda meninggalkan video ini, sebentar saya ingatkan teks panduan doa ini, menyusun doa Katolik ini dapat Anda download di kolom deskripsi. Saya sudah sertakan linknya, tinggal Anda klik lalu Anda download yang dapat menjadi panduan bagi Anda. Nah ini dia saudara-saudara, rumusan doa Katolik yang kita maksudkan seharusnya bagaimana. Ada bagian pengantarnya. Doa merupakan bagian integral dari ibadah Katolik atau ibadat Katolik. Dengan mengetahui rumusan doa Katolik yang benar, umat Katolik dapat berpartisipasi secara aktif menyeluruh dalam doa di gereja seperti misa, ibadah-ibadah lainnya. Dan kecil kemungkinan untuk melakukan kesalahan apabila dia yang memandu atau memimpin doa. Nah sekarang mari kita lihat pada dasarnya kerangka doa Katolik itu terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama pembukaan, sapaan, yang kedua isi, dan yang ketiga bagian penutup. Nah, sekarang mari kita lihat satu persatu. Di bagian pembukaan, di bagian pembukaan sebagai salam, kita datang mengetuk pintu surga. Tuhan, saya datang. Misalnya, saya kadang-kadang di dalam doa, di dalam sapaan ini saya menyebutkan, selamat pagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan seterusnya. Itu sapaan. Sapaan yang mengungkapkan sifat-sifat Tuhan, dapat disambung dengan mengungkapkan sifat-sifat Tuhan. Nah, di dalam pembukaan ini, satu, menyapa Allah, kemudian yang kedua juga memuji Allah. Contoh di sini saya berikan sebuah contoh yang paling sederhana, yang di atas itu yang lebih sederhana. Ya Allah yang Maha Kuasa dan penuh kasih sayang, Engkaulah Sang Pencipta dan Pemelihara kehidupan kami, jiwa dan raga. Engkaulah yang penuh kuasa dan belas kasihan. Ini sapaan pertama. Sifat Allah, ya Allah itu adalah salam. Kira-kira salam seperti itu atau sapaan. Yang Maha Kuasa penuh kasih sayang, Engkaulah Sang Pencipta, itu kita memuji sifat-sifat Tuhan yang Maha Kuasa, yang penuh kasih sayang, yang Sang Pencipta. Di bagian yang kedua, contoh yang kedua ini saya berikan contoh yang lebih lengkap. Ini doa syukur tentang ulang tahun. Ya Allah Maha Baik, Engkaulah pemilik tali kehidupan manusia, Engkaulah yang menciptakan dan memelihara kami. Ingat, ini konteksnya syukuran ulang tahun, maka yang kita kedepankan sebagai sifat Allah adalah Dia menciptakan dan memelihara kita umat manusia. Jadi hubungan antara topik doa dengan ini adalah ada pada memelihara sehingga orang bisa berulang tahun. Lalu pada kalimat berikutnya ada kata bersyukur. Nah ini karena Engkau senantiasa menyertai kami dalam mengarungi kehidupan kami. Memuji kemudian bersyukur. Oke. Di bagian kedua ini, diisi doa, ada 3 hal, 3 catatan saya yang berada di sana.
syukur dan terima kasih. Sebelum masuk pada bagian inti doa, umat Katolik dianjurkan untuk menyampaikan rasa syukur dan terima kasih. Ya, terutama anugerah kehidupan yang boleh kita peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Terutama juga di sini syukurnya dihubungkan dengan apa? Syukurnya dihubungkan dengan topik doa, tema doa, atau inti doa apa yang akan kita doakan pada kesempatan tersebut. Di poin yang kedua ini sifatnya relatif. Relatif bahwa ya tidak selalu di dalam doa-doa itu kita harus selalu melakukan pengakuan dosa. Ini pada nomor 2 ini saya lebih anjurkan apabila Anda melakukan doa-doa pribadi. Apabila Anda berdoa pribadi, mohonlah dulu pengakuan dosa, mohonlah terlebih dahulu pengampunan dari Allah Bapa, barulah Anda menyampaikan permohonan-permohonan Anda. Nah, lalu kemudian masuk pada bagian yang ketiga, yaitu inti daripada doa itu sendiri. Sekarang mari kita lihat penjelasannya. Bagian ini, bagian inti mencakup keperluan dan keinginan kita, baik itu secara pribadi maupun bagi orang lain. Ini termasuk permohonan untuk kesehatan, perlindungan, petunjuk, penghiburan, dan apapun yang dianggap perlu di dalam kehidupan kita apabila itu doa pribadi, di dalam kehidupan kita bersama apabila itu doa itu ditujukan untuk kehidupan bersama-sama atau doa untuk kepentingan orang lain. Jadi yang pertama tadi di poin isi doa, syukurnya mesti ada, kemudian pengakuan dosanya sebisa-bisanya ada apabila, terutama apabila doa pribadi, kemudian barulah masuk pada bagian isi doa. Nah, sekarang mari kita perhatikan ini rumus doanya, contoh doanya dari yang tadi di atas itu mohon kesembuhan. Mari kita lihat bagaimana rumusan doanya lengkap dengan permohonannya. Ya Allah yang Maha Kuasa dan penuh kasih sayang, Engkaulah Sang Pencipta. Di bagian ini, sapaan, kemudian ini kita memuji sesuai dengan sifat-sifatnya. Perhatikan di sini. Engkaulah Sang Pencipta dan pemelihara kehidupan kami. Nah, sifat Allah pemelihara kehidupan kami ini kita sebutkan dalam rangka bahwa kita akan memohon kesembuhan, dan kesembuhan itu kita mohon lewat pemeliharaan Allah yang Maha Kuasa. Yang Dia pelihara adalah jiwa dan raga, Engkau yang penuh kuasa dan belas kasihan. Nah, sekarang setelah kita menyebutkan sifatnya berkaitan dengan maksud doa kita, di bagian berikutnya kita bersyukur. Kami bersyukur kepadamu atas nafas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami. Ini mensyukuri bahwa kita masih hidup. Sekalipun ada saudara kita yang pada saat itu sedang akan kita doakan karena dia dalam keadaan sakit, tetapi toh dia masih diberikan nafas kehidupan sebagaimana yang dimaksudkan. Jadi tetap disyukuri bahwa kita masih hidup, sekalipun dia dalam keadaan sakit. Nah, namun demikian kami menyadari sebagai umat yang lemah, kami penuh dengan dosa, maka semoga Engkau sudi mengampuni kami agar kami layak menyampaikan permohonan kami kepadamu. Nah, di sini saya merumuskan ada pengampunan di sini dengan maksud supaya doa kita berkenan kepada Allah dan dapat diampuni dosa kita dan doa kita dikabulkan. Sebab kan begini, terutama apabila doa-doa pribadi ya, bisa saja Tuhan mengatakan, bagaimana mungkin kamu mengajukan terlalu banyak permohonan sementara dosa-dosamu kau tidak akui? Maka sebaiknya sebelum kita mengajukan apabila kita doanya permohonan, sebaiknya mohonlah ampun terlebih dahulu sebelum kita mengajukan permohonan. Jadi tadi sapaan, memuji, kemudian bersyukur, memohon pengampunan dosa, dan barulah kita masuk pada inti permohonannya. Inti permohonannya adalah memohon kemurahan-Mu untuk kesembuhan dari saudara si A, si B, dan si C tersebut. Harap diperhatikan bahwa fokus kita adalah memohon kesembuhan. Bisa ditambahkan dengan mendoakan misalnya semua obat yang diberikan oleh dokter diberkati. Semoga semua proses pengobatan berjalan dengan lancar. Nah, itu seperti itu intinya. Jadi intinya memohon kemurahan Tuhan untuk kesembuhan, tapi bisa diungkapkan di dalam berbagai kalimat atau kata-kata. Nah, sekarang ini ada beberapa catatan. Ada 2 catatan di sini dalam inti doa ya.
Sebaiknya inti doa dikaitkan dengan tema ibadat apabila doa pertemuan, misalnya doa ulang tahun kah, ibadat ulang tahun kah, atau ulang tahun perkawinan kah, atau ulang tahun dilahirkan dan seterusnya. Apabila doanya memohon kesembuhan, maka inti doanya ya tentunya fokusnya ke tema tersebut. Nah, di sini ada catatan. Apabila Anda cukup mahir mengutip kata-kata dari Alkitab yang berkaitan dengan inti permohonan, boleh disebutkan di dalam doa inti doa ini ya. Walaupun harus perhatikan durasi waktunya, jangan sampai kita sibuk mengutip ayat-ayat Alkitab dan doanya berkepanjangan. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian poin yang kedua, topik yang disampaikan di dalam doa inti, dalam inti doa harus satu saja. Bisa diungkapkan dalam berbagai kalimat. Tidak perlu doanya ke sana kemari berpanjang-panjang. Sebagai contoh misalnya di resepsi pernikahan, ketika seseorang diminta untuk memimpin doa santap di dalam pernikahan itu, ya doanya doa santap saja. Tidak perlu lagi mendoakan semoga pernikahan mereka ini langgeng, diberkati, diberikan anak, diberikan kesehatan. Karena itu pada doa-doa sebelumnya itu sudah didoakan. Jadi fokus pada tugas kita memimpin doa yang diberikan kepada kita. Kan kita berbagi tugas kan? Bapak pastor sudah punya bagian mendoakan, memberkati perkawinan itu. Maka fokus saya adalah memang sekarang untuk bersantap malam kah atau bersantap siang kah? Ya fokusnya saya di sana. Tidak perlu lagi ke sana kemari. Nah itu yang dimaksudkan berpanjang-panjang hanya untuk memperpanjang kata-kata. Jadi seperti itu saudara-saudara. Nah, sekarang mari kita masuk ke bagian penutup. Ada rumusan-rumusan. Nah ini yang sangat sering sekali salah di dalam. Bisa saya katakan terkontaminasi dengan doa-doa di sana yang kelihatannya heboh-heboh luar biasa, tetapi sebenarnya salah menurut rumus doa Katolik. Di bagian penutup, ini perhatikan bagian A, kalau doa diarahkan kepada Allah Bapa. Maka di bagian penutup setelah inti kita sambung dengan kata-kata ini, kalimat ini. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang segala masa. Terlalu panjang? Oke, kalau begitu kita kurangi, boleh kita kurangi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ya sudah selesai, amin. Kalau yang pertama ini terlalu panjang ya, dipotong saja, boleh disingkat. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Boleh juga ditambahkan, dengan pengantaraan Kristus Putramu Tuhan kami. Amin. Jadi bukan dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Kemudian yang kedua, ada waktu-waktu tertentu di mana doa itu kita tujukan kepada Allah Bapa. Tetapi di dalam doa itu kita menyebutkan jasa-jasa Yesus Sang Putra. Misalnya begini. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami sepenuhnya memohon pengampunan daripadamu oleh karena Putramu Yesus Kristus telah turun ke dunia dalam rangka menebus dosa-dosa kami. Atas jasa-jasa Dialah dosa-dosa kami dapat diampuni. Maka bisa disambung, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Jadi memang awalnya doanya ditujukan kepada Allah Bapa, tetapi di dalam proses doanya di bagian berikutnya kita memasukkan jasa Tuhan Yesus Kristus, maka rumusan penutupnya bisa seperti ini. Sebab Dialah Tuhan, Dialah ini, yang dimaksud Dialah ini adalah Yesus Kristus Sang Putra. Nah sekarang bagian yang ketiga, kalau doa diarahkan kepada Sang Putra Yesus Kristus. Nah, di bagian terakhirnya dapat ditutup dengan sebab Engkaulah pengantara kami. Mengapa kita katakan sebab Engkaulah pengantara kami? Karena doanya ditujukan kepada Yesus Sang Putra. Adalah sangat tidak tepat apabila kepada Allah Bapa kita berdoa lalu kita mengatakan sebab Engkaulah pengantara kami. Allah Bapa bukan pengantara. Dia yang mengutus Yesus Putranya menjadi pengantara kita. Jadi seperti itu apabila doanya ditujukan kepada Sang Putra.
Nah, saudara-saudara, semoga video ini dapat memberikan pencerahan bagi Anda, ada manfaatnya bagi Anda sehingga memungkinkan Anda untuk berdoa dengan sebaik-baiknya sebagai orang Katolik. Apabila ada yang ingin Anda komentari atau ada yang ingin Anda tanyakan, boleh dituliskan di kolom komentar dan saya siap untuk berdiskusi dengan Anda. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.